Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita berada di akhir hari Jumat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang luhur dan mulia, agar semua doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita dihapuskan, hajat-hajat kita tertunaikan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengangkat bala, wabah dan petaka yang menimpa kita bersama di negara kita. Ahibati fillah, kalau kita melihat ya, nikmat yang Allah berikan di hari Jumat ini sungguh banyak sekali. Tapi kadangkala kita melupakan. Dan kita tahu hari Jumat adalah harinya bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita juga berdoa memohon kepada Allah, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Dialah pencipta kita. Dialah yang mengadakan kehidupan di bumi ini. Allah tuh Allamul Ghuyub. Dia mengetahui apa yang belum terjadi dan bagaimana kejadiannya kalau nanti terjadi. Dan tidak ada sedikit pun dari sesuatu yang tersembunyi untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu maha tahu mana yang baik buat kita. Kita itu cocoknya ngapain sih? Allah tuh tahu. Bagaimana kita melihat beragamnya kehidupan manusia dari sisi fisiknya, dari sisi keilmuannya, dari sisi ekonominya. Wa subhanallah, Allah yang menetapkan hal itu, bukan kita. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Tuh, bayangin kita sekarang melihat manusia rezekinya beda-beda. Tahu semua dikasih rezeki yang berlimpah tanpa ada takaran, tanpa ukuran dan standar yang Allah bikin, yang akan terjadi bukan kebahagiaan di muka bumi ini. Sebaliknya, kalau Allah jadikan semua orang kaya, mereka akan saling berperang, mereka akan saling membolimi.
yang ada roda kehidupan tidak akan berputar, dia akan mandek, berhenti. Tapi Allah sebutkan, dialah Allah yang menurunkan rizki itu, membaginya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar. Allah tuh maha tahu dengan kondisi hambanya. Dan Allah tuh maha melihat ini hamba kayak apa nih. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang, ya Allah, orang ini dari dulu secara ekonomi tetap gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Rumah ya tetap ngontrak, mati di rumah kontrakan, usahanya cukup buat makan. Mungkin kita berpikir, ya Allah, kalau orang ini jadi orang kaya ya, kan lebih enak. Kita nggak kerepotan ngurusin dia, bantuin dia. Nggak, Allah tuh lebih tahu siapa. Itu yang memperbaiki kehidupan dia di muka bumi. Jadi Allah bikin fulan miskin, Allah bikin fulan ya memiliki jabatan, yang satunya dikasih rezeki anak, yang satunya nggak dikasih anak, yang satunya dikasih ilmu, yang satu nggak dikasih ilmu, berbagai macam. Dan Allah memberikan rezeki kepada sebagian hambanya bighairi hisab, tanpa ada hisab. Allah kalau mau kasih, tapi Allah mengatur jemaah. Subhanallah. Kita bicara rizki anak nih, contohnya. Di muka bumi ini kita melihat macam-macam manusia. Ada yang sampai mati nggak punya anak. Ada yang mati punya anak satu. Duitnya berlimpah ruah, anaknya satu. Ada yang anaknya semuanya perempuan. Ada yang sampai usaha ke dokter, ya kita bicara rezeki dari Allah, usaha dari manusia, di manusia berusaha. Ada yang pakai ya bayi tabung, berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan anak. Dia kepingin anak laki, tapi ternyata anaknya semua perempuan. Ada yang ingin anak perempuan, semua anaknya laki. Siapa yang menentukan itu? Allah Azza wa Jalla. Atas dasar apa Allah menetapkan itu? Coba dibuka firman Allah di surat Asy-Syura lagi, ayat di 49-50, ayat 49-50. Di surat Asy-Syura ayat 49-50. Nah, silakan Ustadz Edi, mungkin udah bisa masuk. Assalamualaikum Ustaz. nah, fadhal. Ayat 49-50. Sarana belum buka Al-Quran Ustaz, supaya Ustaz. Surat apa bisa dilihat di situ Ustaz ya? Iya, fadhal. Asy-Syura Ayat 49-50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا sama 50 saja. Nah, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Halo Ustaz. tafadhal artinya. Oh ini ada Ustaz ya. Baik Ustaz. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Au yuzawijuhum
atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul atau tidak beranak siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Allahu Akbar jemaah. Allah tutup ayat ini dengan dua namanya, Innahu Alimun Qadir. Allah tuh Maha Mengetahui dan Allah Maha Kuasa. Artinya kalau Allah mau kasih semua anaknya laki, Allah berkuasa. Tapi karena atas dasar ilmu yang Allah miliki, di mana Allah tidak bertindak, tidak berbuat kecuali dengan ilmu dan hikmah. Maka bagaimana tugas hamba menghadapi ini semua? Beriman kepada Allah SWT. Sampai-sampai ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau uridatil aqdar 'ala al-insan lakhtara al-qadr alladhi ikhtarahu Allah lah." Kalau manusia itu ditunjukin takdir dia kayak gini, takdirmu, niscaya dia akan memilih apa yang sudah Allah pilihkan buat dia. Namun manusia memiliki syahwat. Kita tuh punya keinginan, ingin kaya, ingin punya ini, ingin punya itu. Ada berbagai macam impian yang kita miliki. Sehingga tatkala apa yang kita inginkan tidak terjadi, yang ada galau, kadangkala stres, bahkan ada yang bunuh diri. Ahibati fillah, seharusnya kita tuh ridha dengan apa yang Allah bagikan buat kita. Kenapa? Karena ridha ini rizki yang agung sekali. Bahkan derajat sabar tertinggi itu engkau sampai tingkatan ridha. Kalau engkau nggak ridha, engkau nggak menerima dengan takdirmu, maka engkau akan marah. Bahkan ada yang sampai mencaci maki, ungkapan-ungkapan yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang hamba. Itu terjadi. Terus engkau dapat apa? Ya engkau dapat apa-apa juga. Engkau itu hamba Allah. Kita nih sekarang nih perlu mendudukkan diri kita, ana ini hamba Allah. Ana ikut aturan Allah. Ana ikut ketentuannya. Apa yang dipilihkan buat ana, ya ana jalanin. Tapi kalau engkau tidak menjadi hamba Allah, engkau akan menjadi hamba yang lainnya. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Celaka, sengsara hambanya dinar, hambanya uang. Yang ada dalam benak dia uang, yang ada di tangannya uang, yang ada di hatinya uang. Jadi hati bersambung dengan akalnya, kemudian berjuang dengan tangannya untuk menghasilkan uang dan uang. Mau itu rupiah, kalau ini emas, perak, wal qatifa, wal khamisa, subhanallah. Celaka hambanya pakaian. Ada jenis pakaian yang kotak-kotak, jenis pakaian yang bagus, macam-macam. Ada orang yang kehidupan dia hanya untuk itu. Tiap hari kerjanya ngeliatin model baju baru ya, mungkin perempuan-perempuan yang lebih kepada pakaiannya, mungkin lihat sandal baru, lihat tas baru, lihat jilbab baru, lihat cincin baru. Terus yang dia lakukan seperti itu. Keridhaan dia adalah tatkala dia dapatkan apa yang dia inginkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, in u'tiya radhi. Kalau dikasih baru dia senang, baru dia ridha. Dia akan mengatakan, oh, Allah maha baik sama aku. Tapi kalau nggak dikasih,
atau yang dia inginkan tidak dia dapatkan padahal dia sudah berusaha, maka yang ada dia kacau hati. Maka didoakan keburukan buat dia. Dan ini sifat orang-orang munafikin. Orang yang pura-pura beriman. Fa'in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Kalau dikasih, oh makasih, bagus, Islam bagus. Kalau dikasih, dia marah. Ahibati fillah, sebagai sebuah contoh yang orang ketika keimanannya memang masih di level yang lemah, dia itu ya ukurannya yang dia inginkan dia dapatkan, dia senang. Berbeda dengan seorang yang sudah mantap keimanannya. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW itu berbagi harta. Beliau memberikan kepada Muawiyah 100 ekor onta. Beliau memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor onta. Uyainah bin Hisn 100 ekor onta. Abbas bin Mirdas, salah satu kepala kabilah juga, itu dikasih lebih sedikit, kira-kira separuhnya. Lalu dia bersenandung, bersyair, mengatakan, baina Uyainata wal Aqra' ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi wa man tada'il yawma la yurfa wa ma kuntu duna mri'in minhuma. Aku tuh dikasih antara Uyainah dan Aqra'. Kok nggak sama gitu loh, yang kau berikan kepada aku itu aku dikasih separuhnya mereka, padahal secara kedudukan aku nggak lebih rendah dari mereka. Bahkan dalam pandangan dia, yang hari ini kau kasih sedikit, dia nggak akan pernah naik lagi. Apa katanya orang nanti ngomong tentang aku kalau cuma kasih separuh bagian dari yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, iqta'u anni lisanahu, potong buat aku lisannya dia. Artinya bikin dia nggak ngomong macam-macam, sudahlah, kasihan dia. Ya udah, dikasih 100, diam akhirnya. Namun ternyata orang ini karena memang imannya belum masuk, bahkan mereka masuk Islam kadangkala karena uang. Setelah dia belajar ngaji, subhanallah, mereka jadi penuh keimanannya. Bahkan salah satu di antara mereka, Sofwan bin Umayyah ini yang pada waktu Nabi SAW masuk kota Mekah mau perang Hunain, ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia itu punya gudang persenjataan, dipinjam sama Nabi SAW. Ngomongnya pedas dia ketika Nabi ambil persenjataan dia. Dia mengatakan, a'ariyatun ya Muhammad, aghasban ya Muhammad am ariyah. Engkau ini ngerampas atau pinjam? Kata Nabi SAW, ariyatun madmun. Enggak, ini pinjaman yang akan dijamin. Kalau ada kerusakan, ada kehilangan, kita akan ganti. Selesai peperangan, Nabi SAW mau gantiin buat Sofwan bin Umayyah. Kata Sofwan, tadi aku ngomong seperti itu karena ada sesuatu di hatiku, tapi kalau sekarang selesai sudah. Ketika iman itu sudah menyentuh lapisan terdalam jantung kita, orang itu akan ridho sama Allah, bukan sama rizki, bukan sama apa yang dia dapat. Mau besar mau sedikit, karena dia tahu sejatinya Allah telah menetapkan rizki kita sebelum kita lahir. Antum belum ada di muka bumi ini, rizki antum udah ada. Belum lahir antum. Antum umurnya baru 120 hari. Allah udah pastikan antum dapat berapa. Sampai antum mati. Dan itu sudah ketentuan Allah, bukan cuma antum sebenarnya. Binatang-binatang pun udah ditanggung rezekinya sama Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau kadangkala ada orang yang berpikir dia punya usaha yang haram ya, dia buka perusahaan cuma memang bergeraknya di bidang yang haram. Lalu ketika dikasih nasihat, bang kayaknya harus tutup. Oh Ustaz, anak punya anak buah Ustaz, anak punya 100 orang, mereka makan dari sini, gimana mereka akan hidup nantinya? Subhanallah, tunggu, antum nih siapa? Antum kenal sama mereka sejak kapan? Sejak kapan antum kenal sama mereka? Ketika mereka sakit di rumahnya, apakah antum yang menyembuhkan mereka? Ketika mereka punya masalah di rumahnya, apakah antum yang menyelesaikan masalah mereka? Sehingga seakan-akan antum yang kasih makan mereka. Terus gimana kondisi pandemi ketika mereka di PHK? Perusahaan-perusahaan mem-PHK, jutaan orang di PHK di masa sekarang ini, jemaah. Siapa yang kasih rezeki kepada mereka? Bukan antum. Ada Rabbul Alamin di atas sana. Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Tafadhal. Di surat Hud ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Semuanya udah dijamin. Semuanya udah tertulis. Semua makhluk, bukan cuma antum manusia. Coba manusia duduk di rumahnya berpikir. Duduk di rumahnya malam ini, antum ntar habis maghrib duduk. Antum lihat di lampu di rumah antum di teras sana. Tahu-tahu nanti ada serangga datang. Ada belalang, ada nyamuk, ada serangga yang macem-macem, ada cicak. Antum lihat semuanya itu. Dengar suara kodok, dengar suara jangkrik. Kadangkala ada tikus yang lewat. Ada kucing. Ada kelelawar yang terbang. Siapa yang kasih rezeki, jemaah? Siapa? Kita ini lupa sama kelemahan diri kita. Antum mau bos sebanyak apapun duit antum, gak akan cukup buat ngasih makan ikan di lautan. Sebanyak apapun harta antum gak akan cukup untuk memberi makan kepada burung-burung yang ada di hutan. Antum bisa bayangin masa pandemi kemarin berapa banyak kebun binatang yang terpaksa harus tutup. Binatang-binatang yang ada di dalam kebun binatang yang sebelumnya mereka hidup di hutan, yang manusia tidak pernah memikirkan makanan mereka, gara-gara dikandangin engkau tanggung jawab. Dan ternyata engkau gak mampu ngasih makan mereka. Mati, kurus, kering. Itu terjadi. Maka Allah sebutin rizkinya Allah yang nanggung. Tapi kita disuruh usaha, iya. Tapi engkau harus yakin 100%. Allah udah tahu gimana tempat tinggalnya ini, rizkinya akan bertahan berapa lama. Ya, kayak ada yang namanya semut, dia mungkin ada yang menyimpan, ada yang kerjanya tiap hari bekerja, ada yang di musim-musim tertentu dia tidak keluar. Subhanallah ya. Sekarang ini kalau ana nonton di beberapa video-video pendek tentang alam ya, ada ikan yang di dalam tanah. Ketika musim kering ternyata dia bersembunyi. Nanti musim hujan dia keluar kembali. Siapa yang ngajarin mereka? Siapa yang membuat mereka bertahan di sana? Allah Rabbul Alamin, jemaah. Ahibati fillah. Dan di surat Hud, buka lagi surat Hud tadi. Tetap di surat Hud. Ayat
56. Nih. Coba. Surat Hud ayat 56. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau yang menguasainya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau yang adil. Barakallahu fikum. Nih, Allah yang ngasih rezeki dan Allah yang menguasain. Ini cerita Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana tatkala beliau diancam oleh kaumnya, mau dilakukan berbagai macam perbuatan yang menyakitin beliau agar beliau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agar beliau berhenti berdakwah, beliau mengatakan aku menyerahkan semuanya sama Allah. Allah Rabbi wa Rabbukum. Semuanya ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Cuma Allah itu Malikul Mulk. Cuma memang tadi kembali kadang kala kitanya ini yang kurang yakin sama Allah. Subhanallah. Kemarin ada kejadian yang menyedihkan hati anak. Anak piara ayam. Ya, itu konsekuensi orang yang piara ayam. Ketika engkau kandangin itu binatang, engkau tanggung jawab. Kasih air dia, kasih makanan dia. Karena Allah menjadikan engkau sebagai penguasanya pada waktu itu. Allah yang berkuasa. Kadang-kala lupa karena apa? Ayam itu mati kelaparan. Dan kau bertanggung jawab. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah. Nih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Hakim dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullah. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, wahai umat manusia yang merasa manusia, dengerin nih. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tatkala kalian mencari rizki, carilah rizki dengan jalan yang jamil, yang indah. Proses engkau mencari, tema kita hari ini, Allah menetapkan rizki, kita wajib usaha. Nabi menjelaskan gimana usahanya. Karena kita melihat ada pemikiran yang menyimpang. Ketika seorang wanita menjadi pelacur, dia berpikir, saya ngasih makan anak saya. Saya mencari rizki. Baik. Orang mungkin sebagian orang yang pemikirannya juga udah nggak benar akan menerima alasan tersebut. Subhanallah. Terus apakah engkau akan menerima ketika orang merampok dengan dalih saya ngasih makan anak-anak saya? Apakah engkau akan menerima orang melakukan korupsi? Apakah engkau akan menerima orang melakukan pencurian? Enggak. Oh, lain. Apanya yang lain? Sama-sama jalan yang diharamkan oleh agama. Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab wa ajmilu fit talab. Cara nyarinya yang indah lah, yang keren, yang sesuai dengan aturan. Lalu Nabi menjelaskan supaya dalam proses engkau mencari, engkau tidak tergesa-gesa, engkau tidak buta mata, akhirnya menabrak semua aturan. Yang penting dapat fulus, enggak. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu enggak bakalan mati sampai rizkinya sempurna.
udah lengkap rizkinya baru mati. Dan kita melihat banyak kejadian di muka bumi ini. Ada orang sakit keras, subhanallah, sakit keras ya. Tahu-tahu sembuh. Sembuh, keluarganya begitu bahagia mendapatin bapaknya sembuh, ibunya sembuh ya. Akhirnya dibawa pulang ke rumah, ditanya, ibu kepingin apa ibu? Bapak kepingin apa? Ya Allah, bapak kok kangen minum jus jambu merah. Siap, mau pakai es apa enggak usah pakai es bapak, bismillah. Bikinin, beliin yang paling zen, kasih sama bapaknya. Bapaknya minum. Masya Allah, makasih nak, jazakallah khair. Malam mati bapaknya. Kenapa? Karena dalam catatan dia ada jus jambu merah yang belum dia minum. Dia harus sadar dari komanya. Sehingga dia minum, lalu selesai rezeki dia. Rezeki itu yang kita manfaatkan di tubuh kita nih jemaah. Wa in abta'a anha, kata Nabi SAW, walaupun kadang-kala terlambat, artinya antum tetap harus mencari dengan cara yang elegan gitu loh, tetap dengan cara yang baik. Fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang indah. Khudhu ma halla wa da'u ma hurim, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Oh, udah tahu kita belajar nih. Subhanallah, ahibati fillah, jangan sampai mencari rezeki dengan jalan kemaksiatan. Karena masih ada ungkapan-ungkapan setan yang tersebar di masyarakat kita. Kadangkala diulangin oleh lisan manusia yang mengatakan cari yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Apalagi kondisi pandemik seperti ini, kita tahu tingkat kriminal memang meningkat, naik tuh, karena banyak orang di PHK ya. Kadang-kala orang baru keluar dari penjara nih, insya Allah baru keluar dari penjara aja mah mendapatkan remisi pandemik atau apa, dia keluar dari penjara 3 hari masuk lagi, gara-gara tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan. Ahibati fillah, rezeki itu kadangkala cobaan buat kita, maka antum juga tetap harus sadar, antum dapat rezeki ini cobaan. Bagaimana antum menyikapin rezeki yang Allah berikan kepada antum? Ingat, yang kasih rezeki Allah. Karena ada orang yang mendapatkan rezeki lalu dia jadi sombong. Allah itu ingin menguji engkau bersyukur atau tidak. Itu mungkin finalnya di sana. Ketika Allah kasih kepadamu rezeki yang lebih, kenapa fulan enggak? Antum dikasih loh. Antum dikasih lebih. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32. Di surah Az-Zukhruf ayat 32. Nah, belum terlihat, Ustaz. Kayaknya koneksi antum lagi buruk, San. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سحريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.
agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini jamaah, artinya kita ngelihat kan dalam kehidupan ini ada yang jadi atasan, ada yang jadi anak buah ya, ada yang jadi tukang sampah, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pemulung, ada berbagai macam pekerjaan di muka bumi ini. Itu Allah yang bagi itu jemaah. Itu Allah yang bagi, bukan pemerintah. Pemerintah bagi, oh oke, antum kampung ini jadi pemulung ya, semuanya. Yang kampung ini jadi petani semuanya, yang kampung ini jadi pedagang, yang kampung ini jadi PNS. Enggak ada. Lihat negara manapun nggak membagi itu. Apakah ada negara yang membagi seperti itu, menjadikan satu desa-desa pemulung, satu desa-desa tukang sampah, yang satu desa mungkin menjadi menteri semuanya? Nggak ada. Siapa yang membagi itu? Allah Rabbul Alamin. Maka Allah tanyakan, siapa yang, apakah mereka yang bagi-bagi? Enggak. Allah yang bagi-bagi dalam kehidupan dunia ini. Allah yang membeda-bedakan, sebagian diangkat, sebagian direndahkan. Untuk apa? Agar sebagian bisa memanfaatkan dari yang lainnya. Agar orang kaya, antum yang kaya, antum tidak akan pernah merasakan kekayaan antum kalau nggak ada orang miskin. Kalau nggak ada yang mandiin mobil antum, siapa yang bukakan pintu gerbang antum? Jangan merasa, wah ana yang kasih kerjaan sama dia. Antum yang dibantu sama dia. Oh iya, ana bisa pecat dia. Taib, antum pecat dia, antum tetap butuh yang seperti dia. Sampai kapanpun. Pembantu rumah tangga. Nih rizki itu Allah ingin uji. Kau bersyukur apa enggak dikasih rizki sama Allah SWT? Oke, pembantu rumah tangga. Mungkin sebagian orang kaya merasa, oh alhamdulillah dia jadi pembantu di rumah ana, alhamdulillah. Engkau juga bersyukur, alhamdulillah dia mau bekerja di tempat antum. Yang enggak usah dia yang beruntung, antum merasa tidak beruntung. Disinilah manusia tidak bersyukur akhirnya. Kalau ternyata Allah yang membagi-bagi kehidupan manusia ini untuk menguji apakah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini manusia sekarang semuanya cari fulus. Semuanya cari fulus. Karena memang kehidupan ini butuh ongkos. Apakah kemudian ada yang mengatakan Ustadz nggak butuh fulus? Kata siapa? Alim ulama nggak butuh uang? Kata siapa? Semua manusia diciptakan memiliki kebutuhan dan keperluan dalam kehidupannya. Maka Allah sebutkan wa rahmatu rabbik, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari dunia dan isinya kalau antum memilikinya. Tapi antum seperempat dunia, nggak ada orang memiliki kekayaan seperempat dunia, 1/10 dunia, 1/5 dunia. Ahibati fillah, ini milik Allah semuanya. Dan kita melihat ada rezeki yang umum. Ada rezeki tadi sebagian orang dikasih, sebagian enggak ya. Ada rezeki yang sifatnya untuk negeri tersebut. Dan Allah juga ingin menguji negeri itu bersyukur apa enggak. Yang kita bicara Indonesia, kita hidup di Indonesia. Indonesia ini bersyukur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dikasih rezeki. Ustaz, Indonesia susah. Kata siapa susah? Subhanallah jemaah. Anda kalau melihat ya Rabb nikmatnya hidup di Indonesia ini, engkau bisa hidup, menanam apa di negeri kita tumbuh. Orang pokok mau bekerja, mau bergerak, bukan mau jadi pegawai ya, dia mau bekerja, mau berusaha. Ada mungkin yang kerja ngumpulin sampah, hidup dia. Ada yang ngumpulin gelas-gelas plastik, hidup dia. Kita ini benar-benar sedang diuji sama Allah. Bersyukur apa enggak? Allah berfirman di surat An-Nahl
ayat 112. Di surah An-Nahl ayat 112. Ini tentang rizki yang Allah berikan kepada sebuah negeri umum, semua orang dikasih sama Allah SWT. Artinya rizki ini harus dijaga bersama gitu loh. Ada orang yang antum yang kasih rizki, antum jaga tuh rizki. Tapi ketika rizki diberikan ke negeri itu, kita bersama yang harus jaga-jaga. Nah, tafadhal, dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Sebuah negeri yang dulunya aman dan lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, tuh kalau kita ngelihat sekarang, ana mulai membaca di beberapa media tentang arahan dari menteri-menteri, ya, dari beberapa departemen agar kita membeli produksi dalam negeri. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Iya. Kalau bicara kondisi ekonomi dengan COVID-19 dan sebelum COVID-19, memang kondisi ekonomi kita mungkin agak sulit. Sebagian orang yang terdapat COVID-19 banyak sekali yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Istilah orang makan dalam, yang dia punya dia makan. Sekolah-sekolah mereka tetap harus bayar. Biaya kesehatan tetap rakyat yang harus membiayain. Ya, kita punya masalah di negeri kita. Masalahnya kita belum bersyukur, belum bertakwa sama Allah, yang suatu saat kalau Allah berkehendak, Allah akan menimpakan kelaparan dan ketakutan. Keamanan yang Allah berikan jadi rasa takut. Kemarin kita ngelihat ada keributan-keributan sedikit yang berkaitan dengan ya urusan politik di negeri kita. Ada ketakutan mulai. Ada kelaparan di sebagian tempat. Kenapa itu terjadi? Bima kanu yasnaun, gara-gara kerjaan mereka sendiri. Ahibati fillah. Di antara jalan mencari rezeki, kita udah paham nih, kewajiban kita berusaha. Banyak ayat di Al-Quranul Karim yang menyuruh manusia itu untuk berusaha. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, kalian bertebaranlah di muka bumi, cari. Disuruh cari sama Nabi SAW. Para sahabat disuruh bekerja. Dan di kota Madinah ada pasar, ada peternakan, ada pertanian. Jadi roda putaran ekonomi itu memang harus berjalan. Manusia yang menjalankan atas perintah Allah SWT. Dan di antara jalan mencari rezeki itu adalah tawakal. Tawakal ini memiliki hubungan yang kuat dengan tema kita, yaitu Allah yang memberikan rezeki, kita yang usaha. Nah, dan di antara usaha itu tawakal.